Golongan darah itu mempengaruhi daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Iya tuh Pak, baru bilang oh jarang sakit gitu. Mitos Ya, Pak. ada mitos gitu. Rame tuh Pak. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Pempeng di konten Mitos Fakta edisi Ramadan, ya kan? Dan thank you, kali ini mitos fakta berikutnya nggak kopongan. Tepuk tangan! Ya, lumayan buat nabung-nabung untuk membayar THR teman-teman Susenker. Dan buat teman-teman ini karena menyambut bulan puasa ya, jadi ini ada placement nggak bisa diminum, ini kenangan Spark, seger-segerena, ya kan? Thank you loh kenangan Spark. Next ya. Apa nih? Pertanyaan pertama apa? Pertanyaan pertama nih Pak, bulking itu memperberat sistem kerja lambung, benar apa enggak? Bulking. Mm-mm. Bulking memperberat kerja lambung. Mm-mm. Dari mana tahu kita lambung kerjanya berat? Emang kita tanya, bro kerjanya berat. Kan lambung tuh kayak balon ya bro ya. Ini kan kayaknya sebenarnya udah dibahas berkali-kali ya. Lambung tuh kayak balon. Bayangin dada jeruk ada kenangan Spark. Wah, ini tantangan buat. Tolong dirilis jam 1 siang ya. Ya jadi bayangin ya, ini balon nih. Terus ketika makanan masuk, penuh tidaknya lambung itu kan tergantung otot. Otot sphincter. Kalau dia sudah ngerasa penuh, kita akan ngerasa sebah atau kayak penuh tuh loh bro. Jadi mau muntah. Karena itu makanannya sudah mau refleks melebihi otot sphincter ke esofagus. Nah kita tahu bahwa kalau salah satu sifat protein, kalau kita mau bulking kan kita harus meningkatkan dosis protein itu ke angka 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Jadi 150 graman per hari kalau berat saya 75. Itu sama aja kamu makan 19, kalau dada ayam 19 gram, berarti kamu harus makan sekitar 9 dada ayam bro per hari. Kucingnya mau makan kucingku, mau makan ayam boy. Itu buat nanti sore. Ini kucing saya pinter kali. Bab, itu kucing saya Cepi yang, mau nyolong makanan saya. Buat nanti sore. Nah, contoh kayak gini. Ini artinya lambung saya itu sudah terisi gas dengan penuh, makanya dia sendawa. Nah, artinya kamu kalau bulking sekuat apapun, ya ketika lambung penuh dan dia tuh sudah tahu kapasitasnya, gitu loh. Apa yang dimaksud dengan kekenyangan? Kekenyangan itu ketika perut sebah, jadinya perutnya berdedek atau bunek dan itu jadi dispepsia. Dan penuhnya lambung itu kan bukan hanya karena bulking, ya karena kapasitas per orang beda-beda. Lambungnya Daniel sama lambungnya Tirta sama lambungnya Daniel itu beda. Cuman yang kerjanya berat dari bulking itu adalah Otot. bulking mulut lah karena munyah terus. Kamu munyah terus bro, nelen, jus dada ayam, wow capek bro. Sampai ada di fase saya tuh capek ngunyah jadinya lebih milih jus dada ayam. Terus yang kedua tuh adalah yang kerjanya berat, ginjal. Kerjanya sedikit meningkat dikarenakan dia menyaring protein lebih banyak. Tetapi tidak sampai membuat kerusakan ginjal, gagal ginjal tuh enggak. Ginjal tuh kuat-kuat aja. Mau dikasih 2 gram per kilogram berat badan ya aman. Yang merusak ginjal tuh kan rata-rata batu atau gaya hidup bertahun-tahun. Jadi nggak apa-apa kamu bulking. Karena kamu mau bulking sekuat apapun juga pasti akan mentoknya muntah gitu loh. Tanda muntah tuh kalau udah kepenuhan. Jadi nggak usah khawatir. Dikit-dikit khawatir. Insecurean nanti. Next. Golongan darah itu mempengaruhi daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Iya tuh Pak, baru bilang oh jarang sakit gitu. Mitos Ya, Pak. ada mitos gitu. Rame tuh Pak. Benar. Jadi kalau bapak saya B gitu, saya pukulin gitu. Kenapa golongan darahmu B, Pak? Bak! Gitu. Puasa Pak. Golongan darah tuh hanya berpengaruh kalau misalkan keturunan sama donor darah. Jadi ketika kita mau donor darah atau kita mau transplantasi itu dilihat golongan darahnya apa agar tidak menimbulkan efek koagulan atau penggumpalan. Ya, jadi resus negatif sama positif itu nggak boleh ketemu. Nanti bisa terjadi penggumpalan. Itulah alasan ya. Tetapi kalau teman-teman mengatakan golongan darah A lebih mudah sakit, lebih mudah sakit, enggak kayak gitu bos sistemnya. Enggak kayak gitu. Golongan darah itu ditanyakan hanya untuk melihat kalau misalkan teman-teman terjadi trauma, ya kan? Terjadi trauma. Itu artinya kalau terjadi trauma, terus teman-teman harus mendapatkan donor karena kekurangan darah. Jadi teman-teman kan harus mendapatkan donor darah. Nah, donor darah dilihat golongan darah apa, resus apa. Karena kalau salah, itu bisa terjadi efek penggumpalan. Kayak contoh AB itu adalah resipien universal. O itu adalah donor universal. Jadi kalau untuk kaitan sel darah merah, contohnya ya golongan darah AB itu
disebut sebagai istilahnya kalau orang awam resipien universal. Kalau kepepet banget ya, nggak ada A atau B. Sedangkan kalau darah O itu adalah donor universal. Kalau kaitannya sel darah merah. Kalau plasma, donor plasma beda lagi. Donor trombosit beda lagi. Jadi buat teman-teman, itu kaitannya tentang donor dan transfusi darah. Jadi jangan mengait-ngaitkan antara penyakit dengan golongan darah kalau kayak gitu. Itu masih jauh penelitiannya. Itu pun kalau di dalam penelitian konteksnya masih korelasi. Nah, korelasi itu di tingkat penelitian tuh levelnya nggak kuat gitu loh, nggak kuat. Jadi jangan percaya seperti itu. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi penyakit. Golongan darah itu nomor sekian. Next. Infused water itu terbukti lebih sehat daripada air putih biasa. Aduh. Ini menurut saya seolah-olah gimana ya? Air putih itu kan diminum dalam kaitan supaya kita itu menjaga stay hydrated dan supaya si ginjal ini kalau ada zat-zat kayak ureum, kayak oksalat, terus kayak itu supaya bisa tidak mengendap. Ya, jadi tujuannya bisa untuk filtrasi dan mempermudah filtrasi ginjal. Ketika Anda minum infused water, ketika Anda minum cairan elektrolit atau cairan-cairan gula, itu yang lebih tinggi biasa kandungan mineral atau elektrolitnya. Tapi bukan berarti itu lebih baik dari air putih, tergantung konteks. Gitu loh, bro. Kalau misal kamu hipoglikemi, ya kamu butuh air gula, air semangka. Kamu dehidrasi sedang dan berat karena kamu habis lari, ya kamu butuh air elektrolit. Ya, terus kamu butuh segar habis olahraga atau pagi hari, kamu minum infused water, bisa. Nah, tapi kalau misalkan kamu normal-normal saja, air putih pun atau air mineral pun udah cukup. Jadi antara semua air tuh kita butuh gitu loh. Bukan berarti satu dan lain lebih baik atau enggak, tapi tergantung konteksnya. Jadi jangan memotong konteks. Infused water lebih baik dari air mineral. Iya, kalau konteksnya kita lagi kekurangan cairan elektrolit. Jadi kalau ada cairan elektrolit, lah kan air kelapa itu elektrolit. Nah, itu yang maksudnya harus dilihat. Kalau kita kepanasan, kita minum air elektrolit, jadi malah hipernatremi dong. Kita kepanasan nih, berarti kan cairan nguap terus kan keringat. Terus kita minum elektrolit lagi, nanti sininya jadi serbuk putih-putih, garam. Jadi kebanyakan garam. Jadi dilihat dulu konteksnya buat kawan-kawan semua. Kalian kena ruangan AC, terus minum cairan elektrolit terus, natriumnya banyak banget dong. Nah kan tetap air putih, air mineral. Jadi tergantung konteks, terutama cuaca, humidity, sama aktivitas. Next. Rehabilitasi cedera itu sangat dipengaruhi oleh umur. Ya, itu benar. Semakin tua umur kita, proses recovery dan rehabilitasi kita tuh akan semakin pelan dan semakin sedikit lebih lambat. Tapi depends juga. Kalau misalkan dia aktivitas fisiknya atau olahraganya rutin dari muda, recovery di tua tuh bahkan lebih cepat. Itu yang dinamakan namanya metabolic age. Jadi misalkan Daniel usianya 40, tapi Daniel rajin olahraga, metabolic age-nya kalau diukur oleh dokter-dokter SPKO sama SPKFR pakai mesin, mungkin metabolic age-nya si Daniel 20 tahun. Kayak si Ronaldo kan umurnya 40, tapi ketika dicek di mesin ternyata body age-nya dia usia 22 tahun. Jadi kesehatan organnya dia usia 21 tahun. Artinya recovery-nya Ronaldo itu setara dengan anak muda usia 21 tahun. Kayak LeBron James. LeBron James itu metaboliknya setara umur 22 tahun. Ada nggak usia 25 tahun tapi metaboliknya jadi tua? Ada. Kenapa? Karena dia sedentary lifestyle. Itu ibarat kamu pernah punya motornya nggak dipakai setahun. Apa yang terjadi? Tekor akinya, banyak masalah karat. Nah, seperti tubuh manusia, kalau tubuhnya jarang dipakai, otomatis organ yang nggak dipakai akan dikorbankan. Nah, karatan versi organ itu namanya metabolic age. Jadinya recovery dan rehabilitasinya jadi lambat. Buat kawan-kawan, kalau nggak mau recovery dan metabolic age pas tua jadi lambat, tolong olahraga rutin dari sejak muda. Next, kopi tanpa gula itu tetap mempunyai resiko untuk meningkatkan hipertensi. Ya kalau kamu minumnya berlebihan. Kopi tanpa gula tuh tergantung kalau kamu es americano atau espresso atau shot apapun, long black lah. Itu kan dia ada kafein dan berbagai zat lain. Nah, kopi itu kan kafein itu kan sebagai zat stimulan. Kalau kamu minum sampai 5 atau 6 gelas espresso dari berbagai jurnal itu masih aman. Tapi kalau lebih dari 6 espresso itu akan meningkatkan resiko potensi kenaikan tekanan darah utamanya sistolik. Tapi sebesar 10-15%. Ini ada banyak banget, penelitiannya udah banyak. Skripsi saya aja tentang itu. Nah, tapi kalau kalian minumnya cuma 3 gelas, 4 gelas dalam waktu rutin, itu belum terjadi kenaikan darah secara signifikan. Gitu. Tapi, kalau kalian memiliki riwayat penyakit jantung, contoh, kalian ada penyakit katup jantung genetik, contoh ASD, arterial septal disease, jadi penyakit atriumnya katupnya nggak nutup, ada bolongnya. Nah, kalau kamu minum kopi, bisa terjadi aritmia. Itu buat kawan-kawan.
Next, konsumsi ikan asin apakah bisa meningkatkan terkena kanker nasofaring? Ya, jawabannya kalau dari jurnal ilmiah, baik di Indonesia udah diteliti, di Cina udah diteliti. Jadi, ikan asin itu adalah sebuah prosedur pengawetan ikan menggunakan garam. Dan ketika kita menggunakan pengawetan menggunakan garam, itu ada potensi terjadinya penyampuran senyawa, nitrit atau nitrat dengan asam amino pada ikan, sehingga namanya menjadi nitrosamin. Nah, karena pengawetan ikan asin ini berlangsung di beberapa waktu, sehingga memunculkan potensi bakteri yang akhirnya mengolah si nitrosamin tersebut menjadi lebih cepat. Nah, ketika nitrosamin ini masuk ke dalam tubuh, dia akan merusak atau memiliki kecenderungan menyebabkan kerusakan pada sel mukosa faring. Sehingga faring atau di kerongkongan ini akan potensi menjadi radang secara terus-terusan dan akhirnya menyebabkan sebuah penyakit dan akhirnya menjadi bibit-bibit sel karsinogenik, dan sel karsinogenik tersebutlah yang menjadi nasofaring. Nah, tapi ada saran juga, kalau kalian makan ikan asinnya ini rata-rata yang menyebabkan kanker adalah jika Anda konsumsi ikan asin secara rutin dari kecil. Prevalensinya meningkat sekali. Tapi kalau Anda makan ikan asin sekali-sekali doang, itu nggak masalah. Dan kedua, ikan asin yang digoreng itu lebih potensi untuk memunculkan nitrosamin tersebut. Jadi disarankan lebih dikukus dan direndam air putih air dulu sehingga si kandungan nitritnya lebih berkurang. Jadi buat kawan-kawan, lebih baik mengurangi pemberian ikan asin pada anak. Ya, gitu. Itu kalau dari jurnal dan artikel ilmiah. Dan untuk info lebih lanjut, teman-teman bisa tanyakan ke dokter spesialis anak dan dokter spesialis bedah onkologi. Next, mengkonsumsi makanan atau minuman yang bersifat diuretik itu bisa membantu mengurangi gejala kencing batu. Ini kurang tepat sebenarnya. Jadi bisa iya bisa enggak ya. Jadi kalau kamu ada potensi kayak contoh nih, kencing batu itu diakibatkan habit. Jadi ada terjadinya hipersaturasi sehingga zat-zat yang harusnya dikeluarkan lewat urin itu mengalami hipersaturasi dan ngendap di kandung kemih atau ginjal. Jadinya zat tersebut ngumpul jadi batu. Contoh, kemarin saya trail run. Saya lari tuh trail run, saya minum elektrolit kebanyakan dan air mineralnya kurang. Pas pipis saya sakit, nyeri. Ternyata hipersaturasi. Nah, kalau kalian sudah merasa nyeri saat pipis, itu solusi utamanya adalah minum air yang cukup dan banyak. Jadi, minum air yang cukup dulu. Bukan minum diuretik dulu, tapi minum air yang cukup. Nah, kapan diuretik itu diminum? Ketika kalian pipisnya nggak keluar-keluar. Pakai diuretik dulu. Kalau pipisnya pakai diuretik nggak keluar, harus kalian ke IGD terus pakai kateter. Jadi kalau kalian ada nyeri sakit saat kencing karena ISK atau dikarenakan batu, itu harus minum air yang cukup untuk kayak ibaratnya gelondor supaya si zat ini menjadi cair, menjadi kayak contoh asam urat terus ngumpul. Kita harus minum air yang banyak sehingga asam urat tersebut larut dan keluar lewat kencing. Jadi minum air yang cukup, jangan diuretik dulu. Kalau kamu minum diuretik dulu tanpa minum air yang cukup, jadi dehidrasi berat nanti malah. Next, rebusan daun pandan itu bermanfaat bagi pencernaan dan bisa mencegah saraf kejepit. Itu jauh banget ya. Ini buat saraf kejepit deh. Rebusan daun pandan itu sama saraf kejepit jauh banget, bos. Ini saraf kejepit itu di lumba 5 atau 6. Dan itu terjadi karena habit Anda sering mengangkat berat dengan postur yang salah, sehingga membebani otot punggung secara berlebihan dan tulang belakang secara berlebihan. Dan kedua, Anda duduk dalam waktu yang lama di permukaan yang keras, jadi membebani punggung. Nah, akhirnya karena membebani punggung dalam waktu yang lama, bonggol atau bantalan antar tulang belakang itu penyet, dan akhirnya menjepit si nervus spinal yang akhirnya menjadi sakit. Biasanya terjadi di L5 atau torak atau servikal. Tergantung kejepitnya di lumbal, torak, atau di servikal. Gejalanya beda-beda. Kalau yang sakitnya di sini, ini biasanya kebanyakan nyetir. Atau biasanya dia squat, salah. Kalau yang di sini paling sering itu karena duduk sama deadlift yang posisinya salah. Tapi kalau rebusan pandang untuk pencernaan, ya pencernaan kita itu kalau mau bagus, ya pola makan yang seimbang, makan makanan sehat, dan perbanyak fiber dan serat. Nah, daun pandan itu kan ada fiber seratnya. Jadi, nggak hanya daun pandan, buah-buahan, sayur-sayuran, itu juga bagus buat pencernaan. Jadi, pahami konteksnya. Sayur-sayuran itu terdapat fiber, di mana salah satu fungsi fiber itu adalah membantu pengosongan usus besar. Jadi, bagus buat pencernaan. Tapi kalau kebanyakan, ya jadinya ada efek laksatifnya. Itu kalau dari saya. Next. Mana nih?
Salah satu olahraga yang bisa meningkatkan kapasitas paru-paru adalah berenang. Ya, jadi ketika kita berenang itu fakta. Ketika kita berenang itu sebenarnya olahraga nggak hanya kardio, tapi juga melatih untuk otot-otot aktif pada dada. Jadi di otot pernapasan aktif itu kan ada di ini, antar rusuk nih loh. Nih loh, di antar rusuk itu ada ototnya. Nah, kalau kamu latih dengan berenang, ini ototnya jadi aktif dan akan jadi terlatih. Jadi selain kapasitas parumu jadi gede, VO2 max-nya gede biasanya, terus otot aktif pernapasannya juga terlatih. Dan dia juga membantu tulang belakang. Apalagi ketika orang renang ini dilatih juga dengan lari dan nge-gym. Jadinya apa? Triathlon. Jadi untuk teman-teman yang berenang, lanjutkan karena itu keren sekali. Kebetulan anak saya juga berenang dari umur 4 tahun. Sampai bisa 4 gaya, lebih jago dari saya. Pertanyaan terakhir. Dan terakhir Pak, mengeluarkan dahak pada saat batuk itu bisa menyembuhkan batuk tanpa obat. Sebenarnya tergantung ya, mengeluarkan dahak itu kan biasanya kan gini, dahak itu adalah sebuah mukosa yang dikeluarkan oleh tubuh dikarenakan kalian ada debu yang berlebihan, corpus alienum namanya, debu atau zat asing, atau ketika Anda terjadi infeksi. Jadi lendirnya di sini. Nah, ketika numpuk, maka ada respon dari saraf sehingga Anda batuk atau bersin dan akhirnya mengeluarkan dahak tersebut. Nah, tapi kalau Anda mengeluarkan dahak secara gitu, itu malah nanti kalau terlalu sering mengeluarkan jadi radang sininya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Makanya ada yang namanya obat-obatan yang berfungsi untuk ekspektoran alias mengeluarkan dahak gitu. Kayak GG namanya. GG singkatannya adalah guamesin. Itu salah satu obat untuk mengeluarkan dahak dari sini. Makanya ada batuk berdahak dan batuk tak berdahak. Kalau batuk berdahak dia ditambahin zat supaya dahaknya itu bisa aktif keluar. Gitu. Biasa terjadi contoh perokok berat itu dahaknya warna putih. Gitu. Terus orang yang hobi nge-vape tapi panas, jadi koilnya gede, itu juga biasa berdahak. Kalau dahak ditelan bisa masuk ke lambung, cuma kan jijik aja nelen dahak. Dahak tuh kayak umbel, terus kau telan. Jadi kalau nggak boleh ini ya, kan muntahnya nggak disengaja ya. Jadi buat kawan-kawan itu semua, karena saya udah capek kalau ngomong terus jadi haus. Dan buat kawan-kawan yang mau sedia kenangan Spark buat berbuka, tolong batalkannya tetap pakai air minum. Ya, terus maghriban dulu. Kalau ini diminum setelah isya itu nggak apa-apa, diminum di sahur nggak apa-apa karena ada efek segar dan bagus, gulanya juga minimal dan ada vitamin B3-nya yang bagus diminum setelah berbuka. Tapi bukan buat batalin selalu pakai air putih atau air mineral dan kurma. Ini pas makan berat aja, jadi enak dan seru, aman jiwa. Dan jangan berlebihan. Misal kalian minum kenangan Spark sampai 6 botol buat apa? Itu aja dan thank you. Kenangan Spark sehingga edukasi mitos fakta ini nggak popongan.